Terima kasih Mas Sidi Rosi. Jelang perayaan Hari Kartini, malam ini Rosi mengundang Ibu Negara keempat, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Ia sarjana bidang hukum syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia jurusan Kajian Perempuan. Bu Sinta, kita bicara soal sebuah peristiwa yang jadi banyak pemberitaan dan ini menyesakkan dada. Karena terjadi kekerasan seksual pada perempuan dan yang betul-betul menghantam hati kita, membuat kita bersedih adalah misalnya pelaku asusila ini, kekerasan pada anak bahkan masih di bawah 5 tahun, itu ada Kapolres Ngada. Lalu kemudian ada guru besar UGM, Bu. Ada dokter Obsgyn yang biasa merawat perempuan untuk kesehatan reproduksinya. Tapi mereka justru dengan sangat leluasa melakukan kekerasan, pelecehan pada perempuan. Jadi ini adalah satu cerminan bahwa mereka yang terdidik sekalipun, Bu, bisa melakukan satu perbuatan yang luar biasa. Yang sangat rendah sekali. Kalau sangat rendahnya sudah di batas paling bawah itu. Padahal mereka kelompok terdidik loh, Bu. Iya. Obsgyn. Tidak hanya guru terdidik, besar. Bahkan kaum beragama pun bisa melakukan seperti itu. Itu karena sudah, ya moralnya sudah rusak. Apalagi yang bisa kita katakan kalau bukan moralnya yang sudah rusak. Dan mereka lebih banyak menggunakan, menuruti hawa nafsunya belaka. Itu yang dituruti kan hawa nafsu. Hawa nafsu yang dibawa oleh setan. Nah itu kan yang diikuti. Itu karena kurang kuatnya batin mereka, kurang kuatnya penghayatan atau pengamalan mereka terhadap ajaran agamanya. Itu yang kalau menurut saya itu yang membuat mereka lemah terhadap masalah yang seperti itu. Mudah tergoda. Bu, pelaku kita kutuk bersama dan kita sama-sama betul-betul menuntut keadilan dan hukuman yang sangat berat untuk para pelaku kejahatan seksual ini. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah korban yang perempuan. Ibu, ini tidak cukup hanya sekedar menghukum pelaku. Tapi bagaimana sesungguhnya perhatian kita bagi para korban. Karena begini Bu, sering sekali perempuan juga harus diam, tidak berani speak up atau berbicara. Karena tidak saja malu, tetapi juga karena keluarga memintanya seperti itu. Ada nama baik keluarga yang harus dijaga. Menurut Ibu, pilihan mana yang harus diambil oleh korban? Dalam kondisi seperti ini atau kejadian seperti ini memang sangat susah untuk menentukan pilihan. Pilihan ini sangat apa ya, sesuatu yang tidak bisa dipilih dengan mudah. Pertama, kalau dia akan membuka suara, ya, artinya juga membuka dirinya ini loh sudah kena aib. Juga orang tuanya ikut-ikutan kena getahnya. Tidak hanya ya karena nggak bisa menjaga anaknya, nggak bisa mendidik anaknya, juga orang tuanya juga. Namanya juga menjadi anaknya itu, makanya bisa terjadi seperti itu. Orang tuanya juga menjadi jelek. Ya kan, dimakan bola kalau dia diam, pelaku enak bebas sekali, nggak terkena karena anak tidak terkena getahnya sama sekali. Memang yang jadi yang enak itu cuma itu. Jadi yang menjadi korban bolak-balik kembalinya kepada perempuan. Betul. Nah ini yang tidak bisa kita jadikan pilihan. Perempuan tidak bisa memilih untuk masalah ini. Ya, yang harus kita hajar adalah pelaku. Bagaimana caranya menghajar pelaku dan bagaimana caranya kita tidak bisa mengatakan
menghilangkan sama sekali. Ini hukum alam, tidak bisa dihilangkan sekali. Memperkecil korban. Ya, yang bisa kita lakukan itu adalah memperkecil jumlah korban. Nah itu ya kita harus bekerja sama dengan semua pihak, terutama ya sebetulnya tidak harus para agamawan ya yang harus memegang itu, tapi semua orang yang merasa punya kuasa. Laki-laki menjadi begitu karena dia merasa berkuasa. Ya, relasi kuasa. Ya, kuasa. Tidak hanya segala sesuatu, tapi secara fisik dia lebih kuat dari perempuan. Dia lupa bahwa seberapapun kuatnya laki-laki, dia itu sebetulnya lebih lemah dari perempuan. Karena yang melahirkan dia adalah perempuan. Yang mengandung dia perempuan, yang menyusui juga perempuan, yang melahirkan perempuan, yang membesarkan dia perempuan, mau apa lagi? Yang memberikan cinta kasih juga perempuan. Tapi dia lupa semua itu. Itu yang harus diingatkan kepada laki-laki. Kalau menurut saya, selalu diingatkan, siapa kamu? Apanya perempuan itu apa kamu? Saya laki-laki, kamu tuh datangnya dari mana gitu? Dari mana? Enggak itu. Coba ingat-ingat. Waktu kamu masih kecil, waktu kamu sakit, siapa yang tidak tidur semalaman untuk menunggu yang sakit? Ibu. Bapakmu kemana? Mendengkur. Ya toh? Nah, yang seperti itu harus diingat. Apalagi kalau dia punya anak perempuan. Punya saudara perempuan. Ya, betul. Ya. Bagaimana rasanya kalau terjadi hal seperti itu terhadap keluargamu? Apa yang bisa kita lakukan bagi para korban? Karena mereka tidak saja menjadi korban atas sudah tidak suci, sudah tidak menjadi orang baik, sudah tidak menjadi orang yang bisa dijadikan panutan. Masa depan hancur. Ya memang itu yang akan dialami perempuan. Karena itu saya merasa ayolah kita perempuan bersatu padu untuk memikirkan nasib mereka bersama-sama, apa yang paling baik. Bagi kami kalau di pesantren ya mungkin itu masih bisa agak ketolongan ya, karena di pesantren itu tidak langsung keluar dari rumah, dari pesantrennya masih bisa tertutupi segalanya. Tapi kalau dia sebagai aktivis, kan ada juga aktivis yang menjadi korban. Itu memang yang repot. Apalagi menjadi contoh teladan, yaitu guru. Itu kan, kalau guru saja sudah bisa menjadi korban seperti itu, apalagi. Cuman mungkin kita bisa memberikan keberanian pada para korban pelecehan seksual ya Bu, ya. Bahwa jangan, kalau memang hatinya ingin dia berbicara, jangan gentar, ya. jangan takut. Ya. Bila hatimu memang ingin mengatakan ini sebagai bagian dari untuk mencari keadilan, menghukum si pelaku dengan seberat-beratnya, bicaralah. Kita semua ada untuk mereka. Ya. Bicaralah, silakan bicara dengan sangat terbuka bahwa kesalahan itu bukan kesalahan perempuan, bukan kesalahan keluarga, tapi kesalahan yang melakukan perbuatan itu. Itu harus berani dilakukan. Kita bersama korban. Ya, kita bersama korban. Kami kembali sesaat lagi.